Dia suka berdoa. Selain daripada itu, mendiang juga tidak suka dengan mendendam. Melalui pendengaran sebentar tadi juga, dia suka mengampuni orang lain. Dan ada dua hal yang paling istimewa yang saya dengar sebentar tadi, yaitu dia menghormati hari Sabat. Dia menyuruh semua anak-anaknya sebelum besok hari Sabat, dia memberitahu untuk mempersiapkan diri untuk menyambut Sabat yang indah. Yang kedua, yaitu dia juga menghormati Tuhan dengan mengembalikan persepuluhan. Kalau tidak genap, dibilang tadi, tidak boleh dibilang, mesti genap untuk 10%. Dan sikap yang kita boleh contohi antara sikap di sini, biarlah ini menjadi teladan kepada kita. Dan saya yakin dia mau turunkan semua ini kepada anak-anak, bahkan juga kepada sahabat-sahabat yang sedang mendengar pada saat ini. Pada saat ini, keperluan terbesar kita adalah Yesus. Tidak ada yang boleh memberikan penghiburan sejati selain daripada Yesus Kristus. Kita sudah belajar bahwa kenapa ada kematian, sebab dosa masuk di dunia ini. Dan yang boleh menjadi pengharapan sejati dalam waktu kita sedang bersedih, Yesus. Dan dalam proses sebagai Kristen, kita perlu lalu begitu. Sekiranya pada saat ini kamu sangat bersedih, jangan tahan itu berbeda. Lepaskan itu saja. Karena itu juga menjadi terapi kepada kita punya batin. Saudara-saudari yang dikasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini saya mau kita pandang kepada Yesus. Pada waktu Yesus berada di dunia, setidaknya dia telah membangkitkan 3 orang yang tercatat. Dan antara ketiga-tiga orang ini, dia pernah membangkitkan orang yang sudah 4 hari dikubur. Dan itu namanya Lazarus. Bahkan saudara-saudara yang dikasih dengan Yesus, bukan sahaja dia telah membangkitkan orang-orang itu, tetapi dia sendiri, Yesus sendiri, mengalahkan kematian itu. Amin. Maka dalam Alkitab katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu satu-satunya jawaban yang boleh mengalahkan kematian. Yang boleh mengalahkan kematian. Kalau kita lihat bagaimana Yesus sebelum dia meninggal, sakit saudara. Dia dicambuk di sebelah belakang. Pok, melekat dulu itu, baru kena tarik. Selepas itu, apabila dia perlu jalan kurang lebih 3 km pergi ke Bukit Golgota. Bila berada di Bukit Golgota, telapak tangan dan kaki dicapkan dengan paku lagi. Dan kamu tahu, tangan dan kaki ada seluruh saraf di sana. Kalaulah kena di bahagian paru-paru, bukan di tangan saja yang sakit itu, di bahagian paru-paru itu sakit. Pada waktu
dia disalibkan, di bahagian belakang yang sakit itu, yang berdarah itu, mungkin dia mula-mula dia terpaksa begini, dia terjatuh bawah sedikit, dan dia terpaksa naik. Kena paku, dan bergesek di sini. Tapi yang luar biasa, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus, pada hari yang ketiga dia telah bangkit. Amin. Dia telah bangkit. Keadaan orang mati itu diperjelaskan oleh Yesus sendiri bahwa mereka sedang tertidur. Dan apabila orang yang tertidur ini percaya kepada Yesus Kristus, suatu hari nanti dia akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus yang akan datang. Amin. Oleh itu, saudara-saudara, satu-satunya harapan kita pada saat ini adalah gembala Yesus Kristus. Saya suka mengakhiri dengan sebuah cerita. Seorang pemuda yang sedang bekerja sebagai pelakon. Dia selalu berlakon secara live di atas panggung. Setelah habis lakonan dia baca satu kutipan daripada Alkitab, satu perikop. Dan perikop itu di dalam Mazmur 23. Dia bacakan demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pada waktu sajak itu disajakan oleh pemuda sebentar tadi di atas panggung, semua yang datang akan bertepuk tangan. Luar biasa. Dia telah membaca sajak yang begitu indah sekali. Begitu setiap kali dia pindah kota, dia ulang lagi. Suatu hari dia berpindah daerah untuk menyampaikan sebuah lakonan. Selesai lakonan itu, dia mulai membaca sajak Mazmur 23. Tetapi ada seorang anak kecil yang di sebelah sana. Dia angkat tangan begini. Terus pemuda itu panggil. Dia panggil di depan dan dia bertanya, kenapa itu engkau angkat tangan? Terus anak kecil ini bilang, bolehkah saya yang baca itu Mazmur 23? Terus pikiran anak muda ini, kalau anak kecil yang baca, mungkin dia ada sorakan. Dia tidak mau kasih benar. Oh, saya ajar bola, dia bilang. Tidak mau. Saya sudah hafal, saya mau baca, saya mau kasih saja. Oleh itu terpaksa sebagai profesional dia berikan anak kecil ini ruang. Anak kecil ini mulai membaca. Dengan tenang dia baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang hayat. Kamu tahu apa yang terjadi selepas itu? Yang terjadi tidak ada temukan, tetapi semua yang mendengar pada ketika itu, semua menangis, tersentuh dengan anak kecil itu, dengan bacaan yang penuh makna. Apabila anak kecil itu membacakan, selesai acara itu, anak muda ini bertanya kepada anak kecil, macam mana kau baca Mazmur 23? Anak kecil itu tersenyum dan berkata, mungkin kau tahu betul itu Mazmur 23, tetapi saya mengenal siapa gembala di dalam Mazmur 23. Anak kecil itu kasih tahu kepada orang yang begitu tertegang itu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus, puji Tuhan karena kita mengenal gembala itu, dan gembala itu adalah Yesus Kristus. Satu pengharapan kita semua, pada waktu Yesus akan datang yang kedua kali, Bapa kita yang kita kasihi akan dibangkitkan juga. Amin. Dan yang paling luar biasa, kita akan diangkat ke surga, dan kita boleh berjabat tangan satu dengan yang lain dan mendengar khotbah yang pertama. Bukan Pastor Olan yang khotbah, tapi gembala yang ada di dalam Mazmur